Halo, senang sekali bisa berada di sini hari ini. Semoga semua sehat selalu di rumah. Salam lestari. Saya ke sini hari ini naik mobil, setir sendiri, dari Sentul di Bogor. Kebetulan ada acara keluarga di Bogor. Tadi saya ke sini, saya naik mobil, kurang lebih jaraknya sekitar 56 km. Itu memproduksi atau mengeluarkan carbon emission kurang lebih 13,8 CO2 equivalent. Kalau kita compare dengan kemampuan serapan karbon, kurang lebih sekitar setengah pohon mangrove yang harus kita tanam. Bisa dibayangin nanti saya pulang dari sini kembali ke Sentul, ya, mengeluarkan kurang lebih sama jumlah carbon emission-nya. Saya harus tanam satu pohon mangrove hanya untuk berada di sini hari ini. Itu ilustrasi sederhana dari saya untuk memberikan gambaran untuk teman-teman. Tapi benar ya, kalau kita pikirkan, tiap hari kita naik motor, berkendara, naik mobil, kita ke kantor, kita nganter anak sekolah, kita pergi ke mall, kongko sama teman-teman dan lain-lain. Berapa carbon emission yang kita keluarkan setiap hari? Berapa setiap minggunya? Berapa setiap bulan? Berapa per tahun? Dan seterusnya. Itu baru hanya dari carbon emission dari transport saja, yang menyumbang kurang lebih sekitar 14% dari total carbon emission globally. Ada beberapa sektor lainnya seperti sektor energi, buildings, industri, agriculture, kehutanan, land of use yang juga ikut menyumbangkan carbon emission di bumi. Mungkin kita bisa pikirkan sejenak. Tahun 2022 adalah tahun yang penuh harapan personal untuk saya. Kita hidup 2 tahun terakhir berdampingan dengan COVID-19, tapi sebenarnya masalah kita bukan hanya di COVID-19. Tahun lalu banyak sekali bencana alam terjadi. Ya. Bukan cuma di Asia, di Amerika, di Eropa, banyak sekali terjadi bencana alam. Banjir, tsunami, gempa bumi, kebakaran hutan. Bencana alam salah satunya disebabkan karena terjadinya pemanasan iklim global. Perubahan iklim, basically. Selama 4-5 tahun terakhir ini, saya dan teman-teman fokus untuk mempercepat mitigasi dan pengendalian perubahan iklim dengan menggunakan teknologi. Saya banyak belajar dengan teman-teman penggiat lingkungan, penggiat iklim. Dan ada beberapa hal yang menjadi concern utama dan akan saya share hari ini. Yaitu 5 cara untuk gagal dalam melawan perubahan iklim. Cara yang efektif yang pertama adalah berpikir bahwa kita punya opsi planet lain. Berpikir bahwa kita bisa pindah ke Mars. Berpikir bahwa kita bisa pindah ke planet lain. Ya mungkin aja dalam beberapa tahun ke depan. Tapi kita tidak bisa menjadikan itu menjadi opsi utama. Kemudian cuek terhadap kelestarian bumi. Bumi menjadi rumah kita. Tidak ada planet B. Dan kita harus tetap berpikir demikian. Bagaimana cara kita menjaga kelestarian bumi? Langkah yang pertama menjadi langkah awal untuk kita bisa ikut berkontribusi adalah dengan mengetahui berapa carbon emission atau carbon footprint yang kita hasilkan dari kegiatan kita sehari-hari. Baik secara individu maupun secara dari sisi bisnis dan usaha yang kita lakukan. Ini sangat penting. Cara efektif yang kedua untuk gagal dalam melawan perubahan iklim adalah dengan berpikir bahwa kita hanya perlu menyelamatkan planetnya saja tanpa memikirkan manusianya. Tahun 2019, prevalensi kemiskinan ekstrim secara global berada di tingkat tertinggi sepanjang sejarah umat manusia. Memang sudah banyak kemajuan-kemajuan yang dilakukan, tapi belum merata dan potensinya masih akan terus melebar. Data dari NASA, kita lihat bahwa bumi sebenarnya bisa selalu menemukan keseimbangannya kembali. So by the end of the day, bumi akan selalu baik-baik saja sebenarnya. Manusialah
yang harus kita perhatikan. Manusia yang tinggal di bumi akan menjadi concern utama. Bagaimana kita meningkatkan derajat kehidupannya, bagaimana kita meningkatkan ekonominya, bagaimana kita menyediakan lingkungan yang sehat. Jadi dari manusia untuk manusia. Cara efektif yang ketiga untuk gagal dalam melawan perubahan iklim adalah berpikir bahwa perubahan iklim tidak punya impact terhadap konflik yang ada di masyarakat. Masyarakat adat adalah garda terdepan dalam perubahan iklim. Mereka adalah pihak yang pertama yang akan terdampak ketika terjadi perubahan iklim. Saat ini masih kerap terjadi perampasan wilayah-wilayah adat untuk kepentingan tertentu. Kita bisa lihat konflik-konflik yang terjadi di area-area tersebut itu berdampak terhadap manusianya. Biasanya mereka sulit untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim, untuk mengatasi perubahan iklim, dan bahkan perubahan iklim dapat menyebabkan konflik-konflik baru untuk mereka. Kita harus memikirkan bagaimana caranya kita melakukan program-program tanpa mengambil hak-hak daripada masyarakat. Salah satu cara yang paling efektif dan terbukti efektif adalah usaha perhutanan sosial. Data tahun 2020, ada survei ke KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial, dari 103 yang disurvei, 85% lebih mengatakan bahwa usaha perhutanan sosial membantu mengatasi konflik dan bahkan menghilangkan konflik sama sekali yang ada di daerah mereka. Cara efektif yang keempat adalah berpikir bahwa perubahan iklim adalah tanggung jawab pemerintah saja. Kita harus selesaikan secara bersama-sama. Ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, bukan tanggung jawab NGO tertentu saja, bukan tanggung jawab perusahaan-perusahaan tertentu saja. Ini tanggung jawab semua pihak, bahkan sampai ke level individu. Sekarang mungkin sudah banyak yang ingin berkontribusi terhadap mitigasi dan pengendalian perubahan iklim. Kita harus memberikan akses semudah mungkin, secepat mungkin untuk semua pihak dapat berkontribusi secara langsung dan memberikan dampak bagi lingkungan dan juga bagi masyarakat. Cara yang kelima yang paling efektif, yang terakhir, untuk gagal dalam melakukan pengendalian perubahan iklim adalah berpikir bahwa kegiatan-kegiatan iklim, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sustainability tidak boleh memikirkan prosperity, tidak boleh memikirkan profitability. Kalau kita punya mindset seperti itu, program-program ini hanya akan berjalan sekali, 2 kali saja. Tidak bisa berkelanjutan, sifat-sifatnya hanya seremonial saja. Mungkin isu salah satunya adalah masalah trust, masalah kepercayaan. Artinya kita harus pikirkan bagaimana kita bisa memberikan atau membangun trust, membangun kepercayaan dengan memprovide data atau proses yang accountable, transparan, dan terbuka. Bagaimana caranya kita melakukan proses dari awal sampai akhir yang dapat diukur dampaknya, dipastikan keberhasilannya, dan diverifikasi oleh semua pihak secara terbuka. Dan tentunya agar dapat memberikan dampak secara langsung ke masyarakat, baik secara lingkungan maupun secara ekonomi. Saya dan teman-teman membangun Jejakin, sebuah teknologi platform yang mendukung percepatan mitigasi dan pengendalian perubahan iklim. Kami bangun carbon emission accounting untuk individu, bisnis, usaha, untuk dapat mengetahui berapa direct and indirect emission dari kegiatan mereka sehari-hari sebelum kemudian mereka melakukan carbon emission reduction dan offsetting di dalam marketplace Jejakin. Kami juga membangun MRV untuk memastikan bahwa semua program bisa dilakukan secara
tepat, terukur, bisa dimonitor, bisa dilaporkan, dan bisa diverifikasi. Jadi kembali lagi, 5 cara paling efektif untuk gagal dalam melakukan pengendalian atau melawan daripada perubahan iklim adalah jika kita berpikir kita punya pilihan planet lain. Berpikir bahwa hanya planet saja yang harus kita pikirkan tanpa memikirkan manusianya. Berpikir bahwa perubahan iklim tidak mempunyai dampak terhadap konflik masyarakat. Berpikir bahwa perubahan iklim hanya tanggung jawab pemerintah saja. Dan berpikir bahwa sustainability tidak boleh memikirkan profitability dan prosperity. Silakan lakukan 5 cara berpikir di atas dan saya pastikan Anda akan gagal. Namun jika teman-teman ingin berkontribusi langsung, berjalan bersama-sama dengan kami, silakan bergabung dengan Jejakin. Sekian dari saya, terima kasih, dan salam lestari.